Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka 'alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi, kita masih diberikan kesempatan silaturahmi dan lain sebagainya. Salawat serta salam adalah kita junjung tinggi kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah kepada keluarganya, para sahabat yang mudah-mudahan kepada kita seluruh umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin, para penonton rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala membuat ada 3 rangkaian dalam Al-Qur'an ini, berangkai. Semuanya mengikuti. Apabila satu di antaranya tidak mengikuti, maka tidak sah atau batal. Yang pertama, rangkaian ayat ini pertama, aqimis shalah wa atuz zakah. Ini rangkaian ini selalu bergabung. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kedua kalimat ini tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan akan mengakibatkan batalnya atau tidak sahnya suatu amal perbuatan. Sholat dijalankan, akan tetapi zakat tidak ditunaikan. Ibadah sholat adalah ibadah vertikal. Zakat adalah ibadah horizontal. Ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibadah vertikal langsung kepada Allah. Adapun ibadah horizontal yaitu ibadah kita pada sosial, kepada sesama manusia. Salah satunya adalah zakat. Jadi kedua ibadah ini tidak dapat kita tinggalkan satu sama lain. Ibadah sholat langsung kepada Allah dan zakat ibadah kepada manusia. Yang pertama, rangkaian ayat Al-Quran yang pertama yang tidak dapat dipisahkan adalah aqimis shalah wa atuz zakah. Yang kedua, rangkaian ayat Al-Quran yang kedua yang tidak dapat dipisahkan, wa atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kedua rangkaian ini, ati Allah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Sami'na wa ata'na. Kami dengar. Sami'na wa ata'na. Kami taat dan kami dengar. Tidak sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami membangkang. Tapi sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Wa ati Allah wa ati Rasul. Yang kedua, kalimat ati Allah dan ati Rasul tidak dapat dipisahkan. Taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Pedomannya Al-Quran dan pedomannya adalah hadis. Al-Quran dan hadis ini saling melengkapi. Bagaimana di dalam sholat tidak diterangkan bagaimana tata cara sholat, tetapi dijelaskan dalam suatu hadis. Itu lagi contoh
di dalam sholat di dalam Al-Quran tidak terdapat niat rukun wudu, hanya ada alladzina amanu idza qumtum faghsilu, langsung kepada membasuh muka, tidak niat dulu. Niatnya berada di hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Jadi dalam Al-Quran tidak ada perintah, dalam wudu ini tidak ada perintah niat, akan tetapi niatnya ini berada di hadis. Jadi kedua rangkaian ini, ati Allah dan wa'ati Rasul, ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang ketiga, ayat yang saya baca tadi, wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jangan menyekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, ini rangkaian ayat Al-Quran yang tidak dapat dipisahkan. Rangkaian ayat ini seakan-akan sejajar. Kita hormat kepada orang tua, kepada bapak ibu kita, itu sama sejajar dengan kita tidak menyekutukan Allah. Jadi pantaslah disebutkan dosa terbesar kedua setelah kemusyrikan, karena sejajar. Wa tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah engkau tidak musyrik kepada Allah, dan janganlah engkau berdurhaka kepada orang tua. Jadi rangkaian ayat Al-Quran yang ketiga yaitu jangan menyekutukan Allah dan hormat dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana kisah seorang sahabat Nabi yang terkenal di langit dan tidak terkenal di bumi. Siapa itu? Pasti semuanya tahu. Yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, dia seorang fakir. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia berkeinginan membahagiakan orang tuanya, sehingga suatu ketika, singkat cerita, Uwais Al-Qarni latihan membawa kambing, seekor kambing naik turun gunung, sehingga dikatakan gila oleh tetangga dan kerabatnya pada waktu itu. Lihat tuh, Uwais gila apa sih? Naik turun gunung membawa kambing, menggendong kambing. Tetapi semakin hari, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, Uwais Al-Qarni ini badannya menjadi kekar, karena setiap hari dilatih dengan membawa kambing naik turun. Dengan cita-cita apa? Dengan cita-cita, dengan harapan ketika badannya sudah kuat, badannya sudah kekar, dia dapat membawa ibunya ke Mekah atau naik haji. Seketika itu Uwais Al-Qarni dijuluki orang yang terkenal di langit dan tidak terkenal di bumi, yaitu Uwais Al-Qarni, orang yang membahagiakan orang tuanya, orang yang soleh, sehingga para sahabat pun iri. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar bertanya-tanya, siapa sih Uwais Al-Qarni ini? Itu anak orang yang fakir, tidak punya apa-apa, terkenal di langit dan tidak terkenal di bumi. Suatu pelajaran buat kita yang sudah yang mempunyai orang tua, segera kita perbaiki diri kita, perbaiki perbuatan kita kepada orang tua, terutama kepada ibu. Kita masih bisa berbuat kebaikan kepada orang tua kita apabila orang tua tersebut sudah meninggal, itu dengan selalu rajin seminggu sekali mendatangi makamnya. Kita kirimin hadiah kepada beliau-beliau, kita
berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah itu langsung terkabul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 rangkaian dari Al-Qur'an yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Apabila dipisahkan, tidak akan sah suatu perbuatan atau suatu hukum. Ati Allah wa ati Rasul, aqimus shalah wa atuz zakat, wabil wala tusyriku bi syai'a wabil walidaini ihsan. Itulah rangkaian Al-Qur'an yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat meninjau kembali keimanan kita, memperbaiki keimanan kita dengan terus taat kepada Allah dan terus taat kepada Rasul, terus melaksanakan sholat dan melaksanakan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.